Oh, sudah Pak. Udah ada. Terima kasih Pak. Oke, jadi kita pertemuan ketiga ini kita habisin dulu materinya bab 9 dan bab 11. Oke, transaksi dalam mata uang asing konsepnya. Oke, kita ini kan di Indonesia ya. Di Indonesia, kemudian kan kita mata uang berlaku di kita kan ada rupiah ya. Berarti kita transaksi sehari-hari pakai rupiah ya. Misalnya beli apa kan pasti pakai rupiah. Kalau kita menggunakan transaksi dalam mata uang rupiah dan mata uang yang berlaku di negara kita adalah rupiah Indonesia, berarti itu yang kita sebut dengan transaksi lokal. Ketika kita menggunakan mata uang rupiah, di mana negara kita juga mata uangnya juga rupiah. Di sini dinyatakan bahwa dalam konteks Indonesia dinyatakan bahwa jika harga barang dinyatakan dalam satuan rupiah, maka pembayaran atas jual beli tersebut juga dilakukan dalam mata uang rupiah. Transaksi tersebut disebut sebagai transaksi lokal. Jadi kita pas di Indonesia mata uang yang berlaku rupiah, kita transaksi menggunakan mata uang lokal, mata uang rupiah. Jadi itu yang disebut dengan transaksi lokal. Berbeda halnya ketika kita di Indonesia. Misalnya ini ada perusahaan apa McD lah. Dia transaksi menggunakan Amerika dolar, orang Amerika. Ketika di Indonesia yang mata uangnya dia rupiah, terus ada perusahaan yang menggunakan mata uang asing, berarti dia sudah menggunakan transaksinya, kita sebut dengan transaksi dalam mata uang asing. Ketika mata uang yang digunakan dalam transaksi itu berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Jadi kita lihat ini ya. Transaksi luar negeri adalah transaksi dengan perusahaan atau individu dengan nilai yang berbeda. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing merupakan transaksi menggunakan pengukuran selain mata uang lokal. Oke, jadi lokalnya kita kan rupiah, tapi dia transaksinya pakai dolar. Itu yang kita namakan dengan transaksi dalam mata uang asing. Oke, di sini beberapa pengertian jenis mata uang lokal. Kita akan di Indonesia nih. Di Indonesia. Berarti mata uang lokal kita yang berlaku sebagai alat pembayaran sah adalah rupiah. Kemudian di sini ada juga mata uang asing. Mata uang selain mata uang lokal yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut. Misalnya di sini ada dolar Amerika, kemudian yen, kemudian Australia dolar, pokoknya selain mata uang rupiah. Kemudian juga disebutkan bahwa mata uang fungsional. Mata uang fungsional yaitu mata uang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi di lawan dengan bisnis tersebut beroperasi. Contohnya gini, kita di Indonesia, kita ada perusahaan namanya BP. BP itu adalah British Petroleum ya, perusahaannya asing ya. Dia misalnya pakai pound sterling dalam transaksi sehari-harinya di Indonesia. Berarti dia mata uang fungsionalnya yaitu adalah pound sterling. Karena yang dilakukan dalam transaksi ini ya, dalam transaksi sehari-harinya. Kemudian kita juga nanti akan menggunakan mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan itu khusus untuk dalam penyajian laporan keuangan ya. Penyajian laporan keuangan. Di sini mata uang fungsional tidak selalu sama dengan mata uang pelaporan.
Bisa aja dia mata uang digunakan itu bisa sama atau bisa tidak sama. Contohnya yang tadi, yang British Petroleum ketika dia beroperasi di Indonesia, dia transaksi sehari-harinya menggunakan pound sterling. Tapi bisa jadi pada saat pelaporan dia menggunakan mata uang rupiah, atau bisa juga dia menggunakan pound sterling. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Berarti kan mata uang pelaporan, mata uang fungsional tidak selalu sama dengan mata uang pelaporan dalam penyajian laporan keuangannya. Berikutnya, contoh ilustrasinya ya, transaksi dalam mata uang lokal. Di sini ilustrasinya, dulu penguji asal Jakarta hendak membeli laptop yang harganya adalah sebesar 20 juta. Sehingga dia membelinya sebesar dia membayarnya dengan menggunakan mata uang rupiah sebesar 20 juta. Kan dia di Indonesia nih dulu. Dia bayarnya rupiah. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan kita pasti menggunakan rupiah. Nah, ini yang disebut dengan transaksi. Beda halnya dalam ini ilustrasi berikutnya. Ketika dulnya itu kan ini, kan biasanya kalau di Bangga 2, kalau kita beli elektronik, laptop, segala macam, laptop, komputer itu kan tidak semuanya kan dalam mata uang rupiah ya. Kadang ada laptop, misalnya yang di sini, contohnya harganya $1.333. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20 juta tadi dengan registrasinya sidul sama. Kalau kita membayarnya dengan menggunakan dolar, berarti kita sudah bertransaksi dengan mata uang asing. Kalau kita bayarnya dengan rupiah, berarti kita pakai dengan lokal. Jadi transaksi mata uang asing ketika kita melakukan transaksi di mana mata uang yang kita gunakan itu berbeda dengan mata uang currency yang ditetapkan di negara tersebut. Oke. Terkait dengan sidul tadi, misalnya di Mangga 2 itu sudah laptopnya itu ditetapkan dengan harga $1.333 atau setara dengan 20 juta rupiah, sidul ini bisa cara pembayaran ada dua. Dia bisa pergi dulu ke money changer. Money changer dia tukarkan 20 juta itu dengan $1.330. Baru dia bayarkan ke penjualnya. Atau bisa aja dulu bayar 20 jutanya langsung ke atau bisa juga sidulnya bayar 20 jutanya langsung ke penjual. Oke. Karena biasanya beberapa penjual memang bisa sih dia menerima dua mata uang, bisa pakai dolar atau bisa pakai rupiah. Oke. Transaksi dalam di sini contohnya ada Bank Dharma berkantor di Jakarta memberikan pinjaman sebesar 1 juta Singapura dolar kepada Mr. Lee di Singapura. Bank Dharma menetapkan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, sehingga transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing bagi Bank Dharma. Sementara bagi Mr. Lee, transaksi tersebut merupakan transaksi bukan mata uang asing karena nilai pinjamannya didenominasi. Berarti kalau didenominasi itu dinyatakan dalam Singapura dolar.
utang piutang tersebut akan diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak transaksi. Oke. Berarti kalau di sini Bank Indonesia, Bank Dharma. Bank Dharma dia kan nyatetnya rupiah ya. Berarti dia nyatet utangnya itu sebesar receivable pada cash sebesar kursnya pada saat transaksi itu adalah sebesar 11.400. Berarti Bank Dharmanya nyatetnya adalah 11.400 kalikan dengan 1 juta Singapura dolar. Berarti utangnya dia nyatetnya adalah sebesar 11,4 miliar. Kalau bagi Mr. Lee di Singapura, Mr. Lee dia nyatetnya tetap ya, dia kan pinjamannya kan dalam Singapura dolar ya, berarti kan dia nyatetnya cash pada accounts payable, nilainya tetap adalah sebesar 1 juta Singapura dolar. Oke, sehingga bagi Mr. Lee dia nyatanya utang adalah sebesar 1 juta Singapura dolar, sedangkan bagi Bank Dharma dia nyatanya adalah sebesar 11,4 miliar. Kemudian di sini pada saat transaksi nanti ada beberapa pengertian kurs. Yang pertama adalah kurs spot. Kurs spot adalah kurs pada saat transaksi terjadi. Di sini misalnya kurs pinjaman misalnya 15 Desember 2020. Ini yang kita sebut dengan kurs pada saat transaksi terjadi, kurs spotnya. Kemudian nanti ada juga kurs pada tanggal neraca. Ini adalah kurs tanggal neraca. Ini kurs per 31 Desember. Kemudian ada juga nanti ada kurs historis. Kurs historis adalah kurs pada saat kurs yang berlaku pada transaksi yang sudah terjadi. Jadi historisnya misalnya dia pembayarannya tanggal berapa, gitu. Jadi historisnya tanggalnya historis. Berikutnya perlakuan akuntansi terkait dengan penyajian dan penguapan transaksi yang didenominasikan dalam mata uang asing. Didenominasikan berarti kan ini ya, dinyatakan, ditetapkan atau dinyatakan dalam mata uang asing. Oke, perusahaan yang melakukan transaksi mata uang asing berdampak pada perlakuan akuntansinya pada akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Ada beberapa pedoman yang kita gunakan. Yaitu yang pertama, entitas menetapkan mata uang pelaporannya yang ditetapkan, yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kalau di Indonesia itu perusahaan bisa dapat menggunakan mata uang rupiah secara umumnya. Tapi ada beberapa juga yang bisa menggunakan mata uang dolar. Diberikan juga kebebasan untuk menggunakan mata uang dolar. Tapi ini harus dengan izin Kementerian Keuangan. Yang menggunakan dolar itu biasanya banyak transaksi dengan negara luar ya. Oke. Itu yang mata uang pelaporan yang terkait dengan penyajian laporan. Nanti ada juga kurs pada saat selain menetapkan mata uang pelaporan, entitas juga menetapkan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Jadi bisa jadi kan ini kayak yang tadi ya, misalnya ini di Indonesia.
Misalnya perusahaan asingnya KFC ya, KFC udah Indonesia. Misalnya BP tadi, British Petroleum, kita kan beroperasi di Indonesia, dia bisa jadi mata uang fungsionalnya bisa jadi ini ya, rupiah ya. Karena dia kan SPBU ya, pom bensin ya. Dia kan terima uang dari apa namanya? Dari pelanggan kan dari mata uang rupiah. Berikutnya, setiap aset liability ekuitas pendapatan beban yang timbul akibat transaksi dengan mata uang asing diakui dan diukur dengan mata uang fungsional yang juga mata uang pelaporan entitas. Berarti semuanya kita nilai dengan mata uang pelaporan. Kemudian setiap aset liability ekuitas pendapatan dan beban yang timbul akibat transaksi dengan mata uang asing diakui pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Jika suatu transaksi didenominasi dinyatakan dalam mata uang asing, nilai tersebut disetarakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot, yaitu tadi kurs pada saat tanggal terjadinya transaksi. Berikutnya, ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya di Indonesia. Ketika ada entitas berupa PTA dan PTB, mata uang lokal yang berlaku di kita kan rupiah ya. Kemudian untuk PTA, dia menggunakan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Ketika dia transaksi jual beli dengan menggunakan rupiah, itu yang kita sebut dengan transaksi lokal. Ketika mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang lokal yang berlaku di negara tersebut. Ketika dia bertransaksi dengan mata uang dolar Amerika, ini yang kita masukkan ke dalam transaksi mata uang asing. Ketika mata uang fungsionalnya tidak sama dengan mata uang yang digunakan. Oke. Berikutnya PTB, ketika mata uang lokal yang berlaku di kita adalah rupiah, dia menetapkan mata uang fungsionalnya adalah euro. Ketika dia bertransaksi dalam mata uang rupiah, itu kita juga masukkan dalam transaksi mata uang asing. Karena apa? Mata uang fungsional ditetapkan beda dengan transaksinya. Oke. Berikutnya, sama, ketika dia bertransaksi dengan mata uang dolar Amerika, ini juga termasuk dalam kategori transaksi mata uang asing. Berikutnya, ketika dia bertransaksi dengan euro, ini kita kategorikan dalam bukan transaksi mata uang asing, tapi juga tidak bisa kita sebut dengan lokal, karena lokalnya itu kan kita rupiah ya, sedangkan dia menggunakan euro. Jadi ini yang kita masukkan dalam transaksi kategori bukan transaksi mata uang asing. Meskipun mata uangnya sama ya. Kita masuk ke ilustrasi agar lebih gampang mencernanya. B, importir CBU, mobil CBU, commodity build up, mobil yang diimpor secara utuh dari luar negeri. Pada tanggal 15 Desember 2020, membeli 1 unit mobil dengan harga $500.000. Kurs spot pada saat itu adalah $1 Amerika sama dengan Rp15.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021. Mata uang fungsional B adalah rupiah yang sekaligus menjadi mata uang pelaporannya. Berarti mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporannya yaitu rupiah. Berikutnya, pada saat pembelian itu dia nyatetnya adalah purchase pada accounts payable. Nilainya karena ini B ini kan mata uangnya yang digunakan adalah mata uang fungsional adalah rupiah, berarti accounts payable-nya harus dinyatakan dalam rupiah. Untuk menyatakan dalam rupiah berarti kan kita tinggal kalikan aja nilai pembeliannya dengan nilai kurs spot yang berlaku pada saat itu, yaitu sebesar 15.000. Jadi dia nyatet penjualannya
pembeliannya, purchase pada accounts payable sebesar 7,5 miliar. Ini dari 500.000 kalikan dengan kurs spot saat itu adalah 15. Berikutnya penyesuaian ke tanggal pelaporan. B ini kan harus menyusun LK ya, laporan keuangan per 31 Desember ya. Berarti tadi kan dia punya accounts payable yang dari mata uang asing, dari US tadi, dalam bentuk dolar Amerika. Ini harus kita nyatakan kembali per 31 Desember dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Pada saat kurs tanggal neraca, pada per 31 Desember, kursnya adalah naik ya, jadi 15.200. Sebelumnya kan 15.000 nih pada saat tanggal kurs spotnya, pada saat transaksinya. Ini per 15 Desember. Kemudian per 31 Desember kursnya menjadi 15.200. Akibatnya apa? Akibatnya utangnya akan semakin naik karena kursnya semakin naik ya. Jadi utangnya bertambah ya. Utangnya kan semula kan 15.000 kali 500.000, sekarang menjadi 15.200 kali 500.000, berarti utang per 31 Desember sekarang menjadi 15.200 kalikan 500.000 sama dengan 7,6 ya miliar. Berarti kita harus mengakui adanya penambahan piutang karena adanya kenaikan kurs tadi. Kenaikannya itu kita masukkan ke dalam exchange loss. Kalau rugi kita masukkan ke ini ya, exchange gain ya. Ini apa ya namanya kalau di Indonesia ya? Kalau nggak salah tuh, kalau saya dulu pernah periksa di Bank Indonesia, kalau nggak salah laba rugi selisih kurs. Kalau laba rugi selisih kurs. Ini yang kita, jadi nilai utang kita bertambah karena adanya kenaikan kurs tadi. Berikutnya pada saat transaksi, pada saat pembayarannya. Pada saat pembayaran, kursnya tuh ternyata naik lagi jadi 15.300. Berarti nanti yang cash yang harus dibayar juga harus bertambah. Cash yang harus dibayarkan jadi nambah ini ya, 15.300 kurs pada saat pembayaran kalikan dengan nilai utangnya dalam dolarnya 500.000. Ketemunya adalah 7650. Kemudian per 31 Desember dia catat utangnya kan 7.600.000 ya. Nilai utang per 31 Desember. Karena nilai kas yang harus dibayarkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan utang yang tercatat, berarti dia catat lebih lagi nih. Ruginya sebesar 50 juta. 50 juta ini dari selisih kursnya 15.300 kurangi 15.200 kalikan dengan 500.000. Jadi intinya kalau ada kenaikan penurunan kurs pasti akan berpengaruh pada pencatatan kita baik utang maupun piutang. Ilustrasi berikutnya. Ilustrasi penjualan yang didenominasikan dalam mata uang asing. Di sini contohnya PT Rotan Indah menjual furniture dengan bahan baku rotan ke Inggris. Nilai penjualan pada November 2019 adalah sebesar 3 pound sterling. Kurs spot pada saat tanggal tersebut adalah 1 pound sterling sama dengan 19.500 rupiah.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020. Mata uang fungsional PT Rotan Indah adalah rupiah yang sekaligus menjadi mata uang pelaporannya. Bagaimana pencatatannya? Pada saat transaksi tersebut terjadi, penjualan terjadi, dia berarti nyatetnya karena mata uang fungsionalnya dia rupiah, berarti jurnalnya harus dalam mata uang rupiah. Berarti dia tinggal mengalihkan kurs pada saat itu dengan nilai penjualannya. Penjualannya kan 3 juta pound sterling. Kalikan dengan kurs yang berlaku saat itu, pound sterling rupiah, kurs pound sterling terhadap rupiah sebesar 19.500. Oke, ini kita menggunakan kurs spot pada saat transaksi tersebut terjadi. Ketika tanggal 1 Desember, kita harus adjust account receivable tadi. Utang yang kita, piutangnya kita harus kita adjust dengan nilai, dengan kurs neraca per 31 Desember. Adjust-nya gimana? Adjust-nya ini, kan sebelumnya utangnya kita, utangnya PT Rotan itu kan 3 juta pounds ya. Itu sebelumnya dia 19.500. Kemudian per 31 Desember kursnya dia turun jadi 19.200. Berarti ada selisihnya 300. Oke. Ini kan kita punya piutang dalam mata uang asing ya. Ketika kursnya turun, berarti piutang kita juga turun ya. Turunnya berapa? Turunnya adalah sekitar 300 rupiah kalikan dengan 3 juta pound sterling sebesar 900 juta. Oke. Kemudian nanti selisih kursnya, exchange arrowsnya, nanti kita masukkan ke dalam laba rugi, profit loss statement atau income statement. Kemudian pada ilustrasi yang ketiga, ketika terjadi pembayaran, penyelesaian transaksi. Ketika transaksi, jurnal yang dicatat itu kan ini ya, cash pada account receivable ya. Cashnya adalah sebesar kurs yang kurs spot pada saat tanggal pembayaran. Pada saat tanggal pembayaran kursnya adalah 19.450. Berarti yang 58 ini adalah 3 juta pound sterling kalikan dengan 19.450. Kemudian sebelumnya dia nyatet utangnya kan ini ya 57.600 ini ya. 57.600 itu ketika spot pada 57,6 miliar itu ketika pencatatan pada tanggal neraca. Neraca ketika kursnya itu 19.200. Oke. Berarti ini ya rugi ya. Karena dia piutangnya dicatatnya kursnya 19.200. Berarti gain. Karena kurs piutangnya dicatatnya semua adalah 19.200. Sedangkan pada saat pembayaran menerima cash, dia kursnya adalah 19.450, berarti gain. Gainnya berapa? Gainnya adalah 250 kalikan dengan 3 juta pound sterling. Oke. Berikutnya. Jadi nanti ya kita baca itu aja sih. Kemudian instrumen derivatif dan aktivitas lindungnya. Kan gini.
kurs itu kan pasti naik turun ya. Ya, kita kan kursnya kurs mengambang, bukan kurs tetap seperti kita ya. Misalnya di sini kursnya US dollar dengan rupiah. Namanya kurs itu kan pasti naik turun, nggak mungkin flat. Kalau flat itu kan biasanya yang pakai kurs tetap. Kursnya kan mengambang dan pasti berfluktuasi. Karena berfluktuasi ini, nilai utang maupun account receivable piutang itu kan pasti naik turun ya. Kalau naik turun itu berarti dia butuh istilahnya apa ya? Butuh kepastian ya. Kepastian. Jadi untuk menghindari adanya kenaikan penurunan nilai utang itu dia menggunakan namanya transaksi lindung nilai. Kalau transaksi derivatif ini pengertiannya transaksi yang mengalami fluktuasi nilai berdasarkan harga nilai tukar tingkat bunga. Berarti kalau fluktuatif ini yang kita sebut dengan transaksi derivatif. Karena fluktuatif berupa harga, nilai tukar, bunga. Untuk mengantisipasi fluktuatif ini, makanya kita menggunakan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai kita, maksudnya apakah nilai utang kita, apakah nilai dari utang kita, atau nilai pembayaran yang akan kita. Ini ada beberapa contoh transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang pertama yaitu forward contract, yaitu kontrak yang memperjanjikan penyerahan suatu komoditas pada tanggal yang akan datang dengan harga yang disepakati terlebih dahulu. Misalnya di sini 1 juta ton beras, dia akan bayar misalnya pada tanggal taruhan 20 April, senilainya misalnya 1 juta dolar. 1 ton beras, 10. Ya, misalnya di sini 1 juta dolar. Ini kuantitasnya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kuantitasnya berdasarkan kesepakatan. Berikutnya adalah future contract. Future contract itu sebenarnya sama dengan forward contract. Cuma kuantitas dan waktu penyerahannya itu sudah ada standarnya. Misalnya standarnya kalau peti kemas misalnya peti kemas. Peti kemas itu kan standarnya berapa kilo. Nah, peti kemas itu satuannya teus langsung. Teus misalnya dia berapa kilo. Itu sudah ada standar. Berikutnya option kontrak. Kalau option kontrak, kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini kayak kita jual beli saham ya. Ketika pemegang saham diberikan kesempatan untuk membeli preemptive right ya, untuk membeli saham yang akan dikeluarkan lagi. Jadi semacam kayak itu. Kalau option berarti option itu boleh beli atau boleh tidak. Jadi nanti tapi tetap ada perhitungannya. Kalau swap ini berikutnya adalah swap. Swap ini kalau kita terjemahannya itu langsung pertukaran ya. Jadi barang A dengan barang B itu ditukar. Ini bisa jadi ini ya. Swap ini bisa jadi mata uang langsung ke mata uang asing. Misalnya rupiah langsung ke dolar, jadi tinggal ditukarkan. Ini adalah contoh-contohnya terkait dengan kontrak berjangka,
Contoh kontrak perjalanan misalnya perjanjian pengusaha tambang untuk menjual hasil tambang ke pedagang hasil tambang dengan nilai kesepakatan dan tanggal kesepakatan. Berikutnya future kontrak. Future kontrak di sini dinyatakan bahwa sudah ada ketentuan bursa, sudah ada ketentuan dari bursa mengenai jual beli, jadi sudah ada ketentuan kuantitasnya. Di sini kuantitasnya contohnya adalah 1 BBM. Pengiriman BBM itu harus 3.000 kiloliter. Ini kuantitasnya sudah ditentukan. Berikutnya adalah option kontrak. Option kontrak tadi menjual atau membeli. Jadi bagi pemegang opsi tersebut bisa untuk membeli. Di sini contohnya adalah gulnis, gula manis ya. Gula manis pedagang gula pasir yang memasok gula pasir ke toko eceran di pasar. Untuk mengantisipasi ketersediaan dan harga gula pasir yang fluktuatif, PT Gulnis memberi kontrak opsi call option dengan harga Rp1.000.000. Dengan call option tersebut, Gulnis berhak membeli 2.000 kg pasir pada tahun depan dengan harga Rp9.500. Jika Gulnis mengambil opsi tersebut, berarti harga yang didapatkan berapa? Harga yang didapatkan. Harga yang didapatkan itu ada dua. Jadi harga pembelian opsinya tersebut, pembelian opsinya tadi kan Rp1.000.000 untuk 2.000 kg beras, kilogram gula pasir. Sehingga 1 kg gula pasir dia harga opsinya nambahnya Rp500. Kemudian dengan opsi tersebut dia bisa membeli gula pasir seharga 9.500. Oke. Berarti total biaya opsi plus biaya harga belinya adalah sebesar 10.000. Ketika harganya adalah 10.000, misalnya ini kan baru tahun ini ya. Ketika tahun depan, ketika harganya diprediksi sebesar 11.000, sedangkan kontrak menurut opsinya adalah 10.000, berarti dia kemungkinan akan mengambil opsi tersebut. Karena apa? Karena dia lebih untung toh kalau mengambil opsi tersebut toh. Karena harga pasarnya 11.000, sedangkan dia bisa membeli sendiri dengan harga 10.000. Berarti dia untungnya 2 juta. 2 juta ini dari selisihnya tadi 1.000 kali dengan 2.000 kilo. Kemudian ketika harganya di atas, pokoknya ketika harganya di atas 10.000 pasti diambil ya, karena menguntungkan. Ketika harganya di bawah 10.000 pasti dia nggak akan mengambil, karena dia akan mengalami rugi. Jadi kalau option itu sifatnya dia harus hitung-hitung juga. Apakah dia mau mengambil apa enggak tergantung dari prediksi ke depannya. Berikutnya swap. Swap merupakan kontrak untuk bertukar aliran arus kas yang berkelanjutan. Praktik umum yang terjadi adalah swap tingkat bunga. Jadi ada pihak yang istilahnya menjamin tingkat bunga tertentu. Namun ada pula swap yang didesain untuk transaksi yang nilainya didasarkan pada harga dan nilai tukar. Contohnya di sini, Badung dia menerima pinjaman dari Bank Jatim sebesar 1 miliar rupiah selama 3 tahun. Tingkat bunga tahun pertama adalah 10% dan tingkat bunga selanjutnya mengikuti tingkat bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (SBI). Kemudian untuk mengantisipasi fluktuasi tingkat bunga tersebut, Badung ingin membayar bunga pada tingkat bunga tetap sebesar 10%. Badung mengikat kontrak dengan Vehicle Finance. Berarti di sini Badung
dia pinjaman ke Bank Jurtim sebesar 1 miliar 3 tahun sebesar 10%. Untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tiga sebesar belum diketahui, mengambang. Si Badem ini ingin membayar sebesar 10%, fixnya 10% ke Bank Jurtim. Oleh karena itu dia mengikat orang lain, Vico Finance. Vico Finance untuk memberikan ini ya, mengikat untuk tetap dapat membayar angsurannya dengan nilai dengan tingkat bunga tetap sebesar 10%. Ketika tahun kedua, ketika tingkat bunganya adalah sebesar 111%, bunga yang dibayar oleh Badem tetap adalah bunga yang harus dibayar ke Bank Jurtim itu kan 11% kali 1 miliar sebesar 110 juta. Tapi si Badem hanya membayarnya adalah sebesar 10%, sebesar 100 juta. Selisihnya sebesar 10 juta itu adalah dibayar oleh Vico Finance. Kemudian sebaliknya, ketika tingkat bunganya itu adalah 9,5%, dan bunga yang dibayar ke bank itu kan 9,5% kali 1 miliar, berarti 95 juta. Beban bunga yang ditanggung oleh Badem tetap adalah sebesar 100 juta. Yang 5 jutanya kemana? 5 jutanya diberikan ke Vico. Ini yang kita nyatakan dengan kontrak dengan ini ya, pihak ketiga ini ya. Ini berjudi ya kayak gini ya. Fluktuatif. Penyelesaian transaksi lindung nilai. Di sini ilustrasikan bahwa eksportir A dia menjual produknya ke rekanan di luar negeri. Nilai transaksinya adalah sebesar 1 juta dolar dengan kurs spotnya adalah 15.000. Pihak rekanan di luar negeri akan membayar 30 hari. Terkait dengan transaksi tersebut, eksportir A mengikat kontrak berjangka dengan broker keuangan, di mana A akan menyerahkan pembayaran yang diterima dalam US dalam 30 hari ke depan kepada broker keuangan, dan sebaliknya BK menyerahkan uang rupiah yang setara dengan kurs berjangka yang disepakati. Oke, transaksi eksportir A dengan broker keuangan diselesaikan dengan cara di sini A sebagai eksportir dia punya penjual ke rekanan di luar negeri. Berarti dia ini ya receivable pada sales sebesar berapa pada saat transaksi terjadi itu. Pada saat itu kan 1 juta dolar kali 15.000. Berarti di sini 15 miliar. Kemudian pada saat pembayaran karena transaksi itu dia mengikat broker yang akan menyerahkan pembayarannya dalam pembayaran di sini perjanjiannya eksportir akan menyerahkan pembayaran terima dalam USS dalam 30 hari ke depan. Berarti nanti pada saat penyerahannya, pada saat pembayaran kan kursnya di sini adalah 15.250. Sedangkan kurs kontraknya dengan broker adalah 15.100. Pada saat pembayaran si eksportir akan pastinya kan dia terima ini ya cash atau sebelumnya dia 15 miliar, tapi kursnya kan sudah 15.250 ya cashnya ya.
Tapi yang diterima nanti tetap kursnya adalah 15.100. Karena kenapa? Yang 250 ini diberikan kepada broker. Jadi istilahnya ya sama yang contoh sebelumnya ya. Jadi yang diterima oleh yang berkontrak tadi sesuai dengan kontraknya, kursnya, rate-nya. Kalau yang tadi terkait dengan ilustrasi yang tadi, ketika dia eksportir A sudah terima uang dari rekanan, dia akan menyerahkan 1 juta dolarnya kepada brokernya. Sebaliknya, broker menyerahkan uang sebesar 15,1 miliar kepada eksportir. Atau juga bisa juga dengan penyerahan neto. Berarti kalau penyerahan neto berarti penyerahan netonya ya berarti sudah bersihnya berapa. Berarti kalau penyerahan itu eksportir A terimanya 15.000. Kemudian dia serahkan selisihnya 150 juta ini adalah 15.250 dikurangi 15.100. Selisihnya kepada broker keuangan. Jadi kursnya yang dipakai 15.250. Jadi apa ya, kontrak ini jadi ada pihak ketiga yang menanggung pembayarannya dengan kurs tertentu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut aja ke soalnya. Di sini ada soal terkait dengan pengaruh nilai tukar terhadap posisi keuangan entitas. Contohnya, di sini adalah piutang usaha dengan nilainya adalah 10.000 dolar Amerika. Pada saat spot rate-nya, pada saat transaksinya sebelum tanggal neraca itu adalah sebesar 15.000. Sedangkan pada saat tanggal penyusunan neraca, spot rate-nya, kurs neracanya adalah sebesar 15.400. Pergerakannya ini kita bagaimana nih? Kan rupiahnya kan sebelumnya 15.000 menjadi 15.400. Berarti rupiahnya dia melemah. Kalau rupiahnya melemah, berarti piutangnya akan rupiahnya melemah, berarti piutangnya akan naik. Piutangnya naik berarti dia laba ya, gain ya. Karena piutangnya kan tiba-tiba naik karena selisih kurs. Berikutnya, ketika piutang usahanya sebesar 200.000 pound sterling, 200.000 euro. Spot rate-nya adalah sebelumnya adalah 17.280 dan sedangkan kurs neraca adalah 17.100. Berarti di sini rupiahnya itu adalah menguat ya. Berarti rupiahnya menguat. Kalau rupiahnya menguat, berarti piutang usahanya semakin turun karena jumlah piutangnya berkurang ya. Berarti dia loss. Berikutnya, ketika utang dagangnya sebesar 400.000 pound sterling, spot rate-nya adalah sebelumnya adalah 19.200, dengan kurs neracanya adalah 19.050. Berarti ini rupiahnya menguat. Kalau rupiahnya menguat, berarti utangnya berkurang apa bertambah? Utangnya berkurang. Berkurang. Jadi dia laba ya.
yen. Oke, sebaliknya ketika utang dagangnya sebesar 2 juta Singapura dolar, dia spot rate-nya sebelumnya adalah 11.200 dan kan pada saat kurs neraca adalah sebesar 11.400. Berarti lemah. Berarti utangnya tambah naik. Jadi dia gain. utangnya tambah naik ya. Berarti dia loss. Oke, berikutnya perbandingan nilai tukar. Ini di soal 2 ini PT Anabela perusahaan di Indonesia menjual barang dagangan ke pelanggannya dari berbagai negara. Dia jualnya yang pertama ke Kimchi Corp Korea senilai 2 juta won. Kemudian Sakurata senilai dengan 400 juta, cuman Sakurata akan bayar dengan mata uang yen. Kemudian transaksi yang ketiga dia dengan Sibikor senilai 400.000 Australian dollar. Spot rate-nya dan pada saat pengiriman barang dan pembayaran adalah seperti tampil sebagai berikut. Oke, kita misal ini yang pertama Kimchi Corp. Ini transaksi dengan kimchi. Pada saat dia pengiriman barang, berarti dia nyatetnya adalah account receivable pada sales sebesar Kimchi Corp. Anabela ini kan dia perusahaan Indonesia ya, berarti dia mata uangnya harus rupiah, kan? Oke, berarti penjualannya dari Korea ini senilai 2 juta won kalau dirupiahkan sebesar 2 juta kalikan dengan kurs spot pada saat pengiriman barang. Kalikan dengan 13,5. Berarti nilainya adalah 27 juta ya. Kemudian pada saat dia pembayaran, si kimchinya bayar, berarti kan cash pada accounts receivable. Bayarnya berapa? Bayarnya dia kan pakai ini ya, pakai won juga ya. Berarti kan bayarnya 2 juta kalikan dengan 13,2. Berarti cash yang diterima adalah sebesar 6,4 juta. Sedangkan akun receivable-nya tadi kan nilainya adalah 27 juta. Berarti dia mengakui adanya exchange loss ya. Loss-nya sebesar 600.000. Ini yang Kimchi Corp ketika penjualannya senilai 2 juta won. Dan dia bayarnya dalam bentuk won ya. Berikutnya yang agak beda itu ketika transaksi yang di Sakurata. Sakurata ini berarti si Anabela dia nyatetnya kan account receivable pada sales sebesar sudah 400 juta nih, berarti RP 400 juta. Cuman kita harus nyari ke wonnya, ke yennya itu berapa. Di sini kan 400 juta. Kalau kita yen berarti berapa yen ini? Berarti 400 juta dibagi dengan 145,2. Berarti kalau punya transaksinya dalam rupiah, kalau kita yen berarti 400 juta dibagi dengan 145
sebesar 820 juta yen. Sudah juta dalam yen. Oke. Ketika pembayaran, Sakurata menyebutkan bahwa dia akan membayar dalam mata uang yen. Berarti pada saat pembayaran dia membayar dalam mata uang yen. Berarti kita tinggal kalikan kan pada saat pembayarannya. 2754 kali 146. Berarti pada saat pembayaran cash yang diterima senilai 402 juta. Berarti jurnalnya yang di PT Anabela tadi, berarti dia cash. Kemudian account receivable-nya adalah 400 juta. Cash-nya diterima 402 juta ya, sesuai dengan kurs pada saat pembayarannya. Kemudian juga dia mengakui adanya exchange yen sebesar 2 juta. Oke. Sampai ini ya teman-teman paham ya. Jadi tinggal dikali-kalikan aja. Berikutnya transaksi dalam mata uang asing untuk soal yang ketiga. Di sini Cormoran Company membeli persediaan dari Osaka Company Jepang dengan harga 20.000 yen. Kemudian di soal di sini disebutkan bahwa kurs spot untuk yen adalah sebesar 0,079 per dolar. Berarti kalau di sini 1 yen sama dengan 0,0079 dolar. Berarti 1 dolar sama dengan 1 dibagi 0079. 126,58 yen. Oke. Ini asumsikan kita ini ya, Cormoran Company-nya ini di perusahaan Amerika. Makanya dia menggunakan mata uangnya berupa US dollar. Oke, ini pada saat transaksi. Pada saat transaksi berarti ini ya, dia account receivable pada sales dalam bentuk US dollar. US dollar. US sebesar, kan dia belinya tadi 20 juta, jualnya 20 juta yen. Berarti tinggal kita kalikan aja dengan 0,079 kursnya. Berarti 158.000. Oke, ketika pembayaran dia terimanya cash pada account receivable. Account receivable-nya tadi kan tetap 158.000 ya. Sedangkan nilai cash yang diterima adalah sebesar 20 juta kalikan dengan 007. 20 juta kali 0,077. 154. Oh, sorry. Kembali sini. Cormoran Company-nya yang beli. Balik. Berarti Cormoran Company-nya ketika pembeliannya berarti purchase pada accounts payable sebesar 158.
ketika pembayarannya berarti accounts payable-nya 158.000. Kemudian cash yang dikeluarkan itu sebesar 20 juta kali 0077. Cash yang dikeluarkan adalah sebesar 154.000 dolar. Berarti dia untung ya, gain ya. Exchange gain sebesar 4.000 dolar. Itu aja sih, sebenarnya nggak terlalu rumit lah. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Kayaknya soal-soalnya sama aja ya, nggak terlalu rumit. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke 11. Bab 11. Oke. Mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan bisnis di mana perusahaan atau entitas beroperasi. Berarti mata uang fungsional tadi ya, yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Oke. Di sini nanti kita akan belajar ketika misalnya induk perusahaan. Misalnya gini, induk perusahaannya ada di Nusa, misalnya PTA. Dia punya anak perusahaan PTB di Singapura. Mata uang yang digunakan di Singapura kan pastinya beda dengan Indonesia yang menggunakan Singapura. Ketika penggabungannya ke laporan keuangan konsolidasi itu bagaimana? Makanya itu yang akan kita pelajari. Kemudian di sini dinyatakan bahwa setiap entitas diperbolehkan memilih mata uang fungsional yang dijadikan sebagai unit moneter. Jadi bisa aja misalnya yang tadi ya, British Praetorian tadi ya, British Praetorian di Indonesia bisa aja karena dia transaksi sehari-harinya dengan masyarakat Indonesia itu menggunakan rupiah, fungsionalnya mata uang fungsionalnya dia tetap menggunakan rupiah, tapi pelaporannya bisa aja dia menggunakan pound sterling karena dia induknya kan ada di Inggris, di UK. Berikutnya, beberapa alasan kemudian mata uang fungsional itu terkait dengan yang pertama, aset terkait cash dan liability didenominasi dalam mata uang asing. Yang berikutnya, jika harga jual didenominasi dalam mata uang setempat, lokal setempat. Berikutnya, jika harga jual induk didenominasi dalam mata uang lokal di mana induk beroperasi. Kemudian alasan lainnya bisa jadi itu karena dominasi pembayaran oleh mata uang lokal, jika pembayaran bebannya didominasi oleh pembayaran mata uang lokal. Kemudian bisa juga sumber pembiayaannya dari mata uang asing maupun mayoritas transaksinya dengan perusahaan asing. Misalnya ini perusahaan ekspor-impor. Ekspor-impor itu berarti kan dia bisa aja sih dia pilih dolar Amerika biar gampang sudah laporan. Berikutnya, ini contohnya. Induk perusahaannya ada di Indonesia. Dia penyusun laporan keuangannya pasti menggunakan rupiah ya.
dia punya anak perusahaan di Singapura. Di Singapura dia laporan keuangannya menggunakan Singapura dolar. Berarti ketika konsolidasi kita menyusun laporan keuangan konsolidasi penggabungan anak perusahaan ke perusahaan induk, mata uang yang berbeda ini harus kita samakan terlebih dahulu nilainya dengan mata uang induk. Itu yang kita namakan dengan nanti translasi dan pengukuran kembali. Oke, jadi nanti ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah translasi dan juga pengukuran kembali. Kalau bedanya kalau translasi di sini ilustrasi ini. Kalau translasi itu induk perusahaannya itu di Indonesia, kemudian mata uang fungsional adalah rupiah, kemudian laporan keuangannya menggunakan rupiah. Di anak perusahaannya, dia menggunakan mata uang fungsionalnya Singapura dolar, berbeda dengan rupiah. Kemudian laporan keuangannya berupa Singapura dolar yang kita akan translasikan. Ini yang kita translasikan. Bedanya apa dengan pengukuran kembali? Bedanya dengan pengukuran kembali. Kalau pengukuran kembali, mata uang fungsionalnya dia sudah menggunakan rupiah. Dan di sini dia menggunakan penyusunan laporan juga menggunakan rupiah. Karena nilai rupiah ini pastinya berbeda ya. Kan meskipun dia menggunakan nilai rupiah dalam transaksinya, dalam transaksinya. Tapi kan dia kan pastinya lokalnya kan tetap pakai Singapura dolar ya. Jadi pastinya transaksi yang lokalnya dia tetap pakai Singapura dolar. Jadi ketika dia rupiah kan itu pasti pakai kurs ya. Kursnya ini kan juga pasti berfluktuatif. Makanya kenapa ketika sudah menggunakan nilai rupiah yang sama dengan nilai mata uang induknya ini yang harus kita ukur kembali pengukuran kembali. Bedanya di situ nanti. Prosedurnya tuh sebenarnya gampang ya. Jadi tinggal kita kalikan aja nilai yang di akunnya dengan nilai kursnya. Nilai kurs yang kita pakai adalah sebagai berikut. Nanti untuk aset dan liability kita pakai dengan nilai current rate. Current rate ini berarti kurs neraca. Kemudian modal saham, saldo laba ini pakai historical rate. Historical rate pada saat akuisisi. Kemudian untuk nilai dividennya dia menggunakan historical rate. Historical rate-nya berarti berupa pada saat pengumuman atau pada saat pembayaran. Kemudian untuk laporan rugi semuanya kita menggunakan average rate. Average rate itu berarti kurs rata-rata sepanjang tahunnya. Kurs rate-nya sepanjang tahunnya itu berapa? Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Kan ketika kita kalikan dengan kursnya, itu kan pasti nanti ada ini debit, kredit. Ini kan akun, kita kalikan kursnya ya, nilainya berapa. Akun, kursnya berapa. Nanti kan pasti ada selisih ya. Selisihnya nanti di mana? Selisihnya ini nanti yang akan kita catat sebagai penambah atau pengurang equity investment. Dan akan kita masukkan ke dalam OJ.
Oke. Selisih saldo debit kredit dianggap sebagai penambah saldo di mana selisih kurang berada. Oke, ini ya. Jadi nanti ketika ada selisih kurang, selisih lebih, kita masukkan ke dalam OCI, menambah atau menambah dan mengurangi nilai investasi kita, dan selisihnya kita masukkan ke adjustment-nya ke dalam OCI. Kalau OCI itu kan biasanya kan extraordinary ya, extraordinary item ya, misalnya kayak perubahan metode akuntansi, apa lagi? Salah satunya diantaranya itu tadi adjustment terhadap adjustment equity terhadap nilai tukar atau translasi. Berikutnya terkait dengan amortisasi. Kan pembelian anak perusahaan itu kan pasti ada kemungkinan ada excess value ya. Excess value-nya itu yang kita amortisasi. Amortisasinya itu yang berbeda perhitungannya. Yang pertama, saldo awal excess value nanti kita akan kalikan dengan kurs pada saat awal akuisisi. Saldo awal excess value-nya. Kemudian untuk beban amortisasi kita kalikan dengan kurs rata-rata sepanjang tahun. Kemudian saldo akhirnya kita kalikan dengan kurs pada tanggal neraca. Terus nanti selisihnya kita akan masukkan ke dalam OCI. Ini OCI-nya kita masukkan ke other comprehensive income ya, OCI ya. Pendapatan komprehensif lainnya. Oke, bagaimana penyusunan laporan keuangan konsolidasinya? Sebelum penyusunan laporan keuangan konsolidasi, berarti kita buat kertas kerja transaksi terlebih dahulu. Buatnya seperti apa sih? Di sini contohnya, awal 2020, PT Idayu membeli kepemilikan Starco sebanyak 80%. Berarti di sini Indonesia, di sini Singapura. Di sini Idayu, di sini Starco. Dia beli 80% kepemilikannya Starco dengan investasi senilai 880 miliar rupiah ya. Pada saat itu kurs spotnya adalah 11.000. Berarti dia sebenarnya belinya itu ini ya 880 bagi 11 berarti 8 ya. 80 juta Singapura dolar. Ekuitas saat itu adalah modal sahamnya adalah sebesar 60 juta, saldo labanya 38 juta. Kemudian kalau ada selisih nilai wajar investasi dengan nilai buku, itu akan kita alokasikan sebagai paten yang masih dapat dimanfaatkan selama 5 tahun. Di sini ada informasi terkait dengan kursnya. Kurs pada saat akuisisi, kurs pada saat pertama kali diakuisisi, kemudian kurs pada saat kurs rata-rata. Kurs rata-rata sebesar 11.060 ini adalah kurs rata-rata sepanjang tahunnya. Kemudian ada kurs tanggal neraca sebesar 11.120. Kemudian kurs pada saat pengumuman dividennya sebesar kurs pada saat pengumuman dividen oleh Starco sebesar 11.080. Oke, ini neraca saldo. Neraca saldo
balance sheet ditambah dengan profit loss ya, atau income statement. Ini debitnya debit kita masukkan debit, kredit kita masukkan kredit. Berarti nilai totalnya adalah bersama 286.000 Singapura. Oke, caranya gimana translasinya? Yang pertama, untuk cash dan receivable, ini kan tadi ini ya, aset ya. Tadi rule-nya kalau aset dan liability kita menggunakan nilai kurs pada neraca, kurs pada tanggal neraca. Sama liability kita juga menggunakan kurs pada tanggal neraca. Kemudian COGS expense kita gunakan 11.060. 11.060 itu adalah kurs rata-rata sepanjang tahun. Berikutnya, dividen kita menggunakan kurs 11.080. Ini adalah kurs pada saat pengumuman atau pembayaran. Berikutnya yang kita transaksikan adalah ekuitasnya, share capital. Share capital, related earning, kita transaksikan sebesar dengan rate-nya adalah kursnya adalah 11.000. Ini adalah kurs pada saat akuisisi. Berikutnya adalah sales, penjualan. Kita transaksikan dengan nilai kursnya adalah 11.060. Kurs rata-rata sepanjang tahun ya, yang average rate tadi ya. Oke. Dari sisi debit, kalau kita jumlahkan, adalah nilainya adalah sebesar 3172. Sedangkan kalau dari sisi kredit itu adalah sebesar 3159. Berarti di sini nilai debitnya lebih besar daripada nilai kredit. Berarti kita perlu adjust di sebelah kredit yang kita harus tambahkan agar debitnya sama dengan nilai jumlah kreditnya. Oke. Jadi tadi kan debitnya nilainya adalah 3172 ya. Sedangkan kreditnya 3159. Jadi selisihnya adalah sebesar 13.223.200.000. Ini yang 13.223 ini yang kita masukkan ke dalam equity adjustment-nya di sini. Di sebelah kreditnya kita dimasukkan sebagai adjustment ya, biar sama ya. Jadi nilai debit dan kreditnya sama-sama nilainya 3172. Oke, berikutnya terkait dengan nilai investasi kita. Tadi berarti kan gini, karena ada adjustment yang di sebelah kredit, berarti kan tadi kredit debit dia lebih besar daripada kredit ya. Berarti kan nilai investasi kita naik ya. Berarti kita harus adjustnya investasi kita harus kita adjust. Nilai investasi kita harus adjust dikalikan dengan 80% kepemilikannya kita. Nilai 80% kalikan dengan nilai adjustment kita. 80% kali dengan 13.323 yang akan menambah nilai investasi kita. Pak Edi, mau tanya Pak, jadi kalau antara debit atau kredit salah satu ada yang lebih rendah itu
ada yang lebih tinggi itu jadi tetap ke debit atau gimana? Sebaliknya. Di contohnya di sini kan dia ini ya, debitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditnya. Berarti kan dia istilahnya nilai investasi kita kan pasti lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi kan, naik gitu investasi kita. Sebaliknya jika nilai debitnya itu lebih rendah daripada kreditnya, nilai investasinya kita akan turun. Berarti jurnalnya tinggal dibalik aja jurnalnya. Berarti kalau ini equity investment OC pada equity investment invest. Jadi istilahnya dia hanya nambah kurang nilai equity investment kita. Berarti penyesuaiannya itu ngikutin keadaan investment kita ya? Ya, nilai penyesuaian kita berarti dia ini kan penyesuaian kita ada di sebelah kredit atau sebelah debit. Kemudian tadi kan patennya, ya, perhitungan patennya. Tadi itu dia nilai investasinya adalah sebesar 880 miliar. Dia kan belinya tadi 80% dengan rate-nya adalah sebesar 11.000. Berarti ini tadi kalau kita Singapura dolarkan investasinya itu adalah sebesar 80 juta ya. ya, Berarti SGD. kalau 80 juta kita 100% kan, jadi 100 ya. 100 juta dolar. Kemudian ekuitasnya pada saat akuisisi adalah 98 juta, sehingga ada excess value-nya adalah sebesar 2 juta. Ini yang harus kita amortisasi. Amortisasinya tadi kan nilainya saldo awalnya itu kan 2 juta ya. Kemudian amortisasinya kan 5 tahun, berarti setahunnya adalah sebesar 400.000. Sehingga nilai akhirnya adalah sebesar 1.600.000 Singapura. Kemudian saldo patennya kita kalikan dengan kurs akuisisi ya. Pada saat akuisisi kursnya berapa. Kemudian amortisasi kita menggunakan kursnya adalah 11.060. 11.060 adalah kurs rata-rata. Berikutnya kita saldo akhirnya kita menggunakan 11.120. Ini kurs tanggal neraca. Sehingga saldo awal dikurang amortisasi kan harusnya nilainya 17.576. Sedangkan sesuai dengan saldo kurs pada tanggal neraca, dia nilainya adalah 17.792. Berarti nanti ada paten yang harus kita sesuaikan nilainya berapa. Berarti nanti ketika amortisasi paten, kan normalnya kan other expense pada paten ya. Ini karena ada penyelesaian paten, berarti patennya bertambah. Patennya tetap ya. Di sini harusnya nilainya tambah 402,08 juta. Oke, berarti di sini nilainya 424 ini dari amortisasinya. Kemudian penyelesaian patennya ada di sebelah kreditnya. Ini dari penyelesaiannya. Kemudian patennya ini nilai akuisisinya ini. Atau selisihnya ya.
selisihnya 408. Ini kan tinggal 1.600. Berarti yang partainya ini adalah nilai selisihnya. Dan dia kan masih 1.200.000 ya. 2000 yang di 400.000 selisihnya, berarti 400.000. Yang kita amortisasikan sebenarnya kan 400.000 Singapura dolar. Itu ya. Untuk yang translasi, kira-kira ada hal yang lain ditanyakan? Kayaknya ribet ya. Sebenarnya translasi ini sebenarnya belum terlalu ribet dibandingkan dengan yang pengukuran kembali. Jadi intinya kita tinggal mengalihkan aja akun-akun yang ada di neraca maupun yang di income statement dengan kurs yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturannya ini. Hasilnya transaksinya baru kita sesuaikan. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pengukuran kembali. Bedanya tadi dengan translasi sudah saya sebutkan di awal. Kalau pengukuran kembali itu ketika anak perusahaannya sudah menggunakan nilai rupiah untuk mata uang fungsionalnya dan juga laporan keuangannya saya salah. Berarti laporan keuangannya dia tetap Singapura dolar ya. Cuman dia fungsionalnya ini yang rupiah. Berarti dia transaksi sehari-hari dia sudah pakai rupiah. Meskipun pakai rupiah kan mata uang lokal yang berlaku di sana kan Singapura dolar ya. Pastinya sudah dikalikan dengan kursnya macam-macam. Terus dia menyusun laporan keuangannya dalam mata uang Singapura dolar. Yang ini yang harus kita ukur kembali nilainya. Oke, ini bedanya pengukuran kembali. Langkahnya bagaimana untuk pengukuran kembali? Sebenarnya langkah untuk penyelesaiannya translasi maupun pengukuran kembali sebenarnya hampir mirip sih. Cuma untuk yang pengukuran kembali ini ada itemnya agak lebih rinci lagi. Oke, di sini yang pertama, akun di neraca nanti dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun moneter dan akun non-moneter. Kalau akun moneter nanti kita gunakan kurs pada tanggal neraca. Kemudian untuk akun moneter dia menggunakan kurs historis. Berikutnya akun laba rugi menggunakan kurs rata-rata. Kecuali ada beberapa item. Ada beberapa item yaitu pengecualian yaitu untuk beban-beban yang menggunakan ini kurs historis dari akun moneter yang menurunkannya. Kalau beban pensutan kan dia diturunkan dari akumulasi pensutan ya, dia dari aset tetapnya. Berarti dia pakai kurs historis. Kemudian beban piutang ragu-ragu dia dicatatnya diturunkan dari cadangan piutang tak tertagih dari piutang. Ini yang kita pakai historis. Beban perlengkapan asuransi juga dia pakai kurs historis. Berikutnya ini yang kita agak akun-akun yang timbul dari transaksi intercompany. Dia tadi yang amortisasi paten itu pakai kurs rata-rata ya Pak?
amortisasinya kurs rata-rata sepanjang tahun. Tapi paten bukan dari neraca ya Pak? Jadi harusnya pakai historis. Enggak, itu kan tadi yang translasi toh, ini yang pengukuran kembali. Oh, berarti beda. Beda. Jadi agak beda yang itu ya tadi yang translasi tadi kita pakai kurs rata-rata yang translasi ya. Kalau yang ini nanti kita lihat lah. Kalau yang untuk pengukuran kembali nanti untuk yang amortisasinya nggak ada perbedaan karena dia sudah menggunakan mata uangnya sudah sama dengan induknya. Oke. Nanti kita lihat ya. Di sini disebutkan bahwa akun-akun yang timbul dari transaksi intercompany, interperusahaan menggunakan transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Jadi terjadinya tanggal berapa, kita harus cari kursnya. Kemudian yang membedakan nanti terkait dengan, kalau tadi kan translasi, itu beban, expense, itu kan kurs rata-rata sepanjang tahun ya. Kalau yang pengukuran kembali, COGS ini harus dihitung ulang. Ini harus dihitung ulang. Hitung ulangnya bagaimana? Kalau persiapan awal kita menggunakan kurs historis, kemudian menggunakan kurs rata-rata, karena pembelian itu kan bisa rata-rata sepanjang tahun ya. Kemudian persiapan akhir menggunakan kurs historis. Oke, nanti agak membingungkan memang. Nanti kita lihat contoh soal aja. Kemudian terkait dengan perhitungan amortisasi excess value. Di sini, mata uang fungsional yang digunakan anak telah sama dengan mata uang fungsional induk. Tadi ya. Ya ini ya. Mata uang fungsionalnya ini kan sudah sama ya. Ini sama-sama rupiah ya. Fungsionalnya. Karena sudah sama, kenapa? Karena sudah sama dengan mata uang fungsional induk, sehingga amortisasinya kan langsung dalam mata uang fungsional induk. Sehingga konversi untuk excess value-nya tadi tidak diperlukan karena sudah dalam mata uang tadi rupiah. Berikutnya, hasil pengukuran kembali menghasilkan selisih di neraca saldo di kertas kerja pengukuran kembali. Selisih debit atau kredit diakui sebagai laba rugi kurs periode berjalan. Ini yang akan exchange loss atau exchange gain-nya ini akan masuk ke dalam profit atau loss statement. Jadi langsung masuk dalam laba ruginya. Berikutnya, di sini dinyatakan karena akun laba rugi selisih kurs menjadi bagian dalam laba rugi perusahaan pada periode berjalan dan menjadi dalam bagian dalam perhitungan pendapatan investasi berada. Oke, jadi selisihnya tidak perlu dicatat. Oke. Di sini jadi ya, untuk aset moneter kita menggunakan current date, kurs tanggal neraca. Kurs untuk aset non moneter pakai historical rate. Liability kurs tanggal neraca. Modal sahamnya sama satu laba kurs historis pada saat akuisisi. Dividennya menggunakan kurs historis pada saat pengumuman atau pada saat pembayaran. Terus penjualannya kita pakai kurs rata-rata. Yang membedakan COGS, COGS-nya ini harus kita hitung ulang, hitung kembali. Kemudian beban-beban
ini historisnya terjadinya kapan. Kemudian beban operasional lainnya kita pakai rata-rata, untuk rugi kita pakai kurs rata-rata. Kita lihat Pak Edi. Ya. Yang kurs, kenapa kurs yang ditranslasi sama kurs di pengukuran kembali itu beda, Pak? Kursnya. Kan tadi, karena pokoknya ini tadi. Kalau yang di pengukuran kembali, istilahnya gitu. Kan yang kalau pengukuran kembali mata uang fungsional kan ini sudah rupiah. Jadi ketika dinyatakan dalam rupiah berarti harus diukur kembali. Dan bedanya ketika translasi. Translasi kan dia mata uang fungsionalnya kan tetap Singapura dolar. Kursnya beda. Ya, itu sudah. Mengapa kursnya beda? Ada beberapa item yang bisa kita pahami ya. Kayak yang apa namanya? Kurs beban rata-rata. Cuman ada beberapa item yang ini beda ya. Dari mungkin kalau nggak tahu ya, saya filosofinya seperti apa, teori akuntansi ya seperti apa. Kalau apa ya, kalau di 3 belum ada pelajaran teori akuntansi. Biasanya kalau di 4 biasanya ada pelajaran mata kuliah teori akuntansi. Kita belajar teorinya kenapa begini itu ada di nanti di pelajaran teori akuntansi. Kalau saya jawabnya nggak tahu, saya juga belum ini ya. Itu pasti terkait ya teorinya ya. Cuman teorinya seperti apa, saya belum ini paham detailnya. Sementara itu sih, kalau kita apa ya, transaksi sama pengurangan kembali, itu sebenarnya nanti ada di BSAK-nya ada. Cuman detailnya seperti apa, kita lihat contohnya aja ya. Ya, Pak. Oke, di sini PT Star adalah perusahaan Inggris dengan fungsional US. Star adalah perusahaan Inggris yang menggunakan mata uang fungsional dolar Amerika, bukan transaksi dengan pound sterling. Star merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh PT PAR, perusahaan Amerika. Berarti di sini Amerika, di sini adalah Inggris. Star-nya itu adalah perusahaan Inggris. PT PAR-nya itu adalah perusahaan Amerika. Dia punya 80% kepemilikan di Star. Kemudian mata uang fungsionalnya US. Mata uang Star-nya adalah US. Kemudian induknya kan juga US ya. Berarti ini mirip yang kayak Singapura tadi ya, Pak? Tapi bedanya, misal ini, kalau bedanya mirip. Ini kalau sama-sama fungsional sudah sama dengan induk, ini yang kita lakukan pengukuran kembali. Tapi kalau fungsionalnya dia, UK kan pakai pound sterling ya, pakai Great Britain, ini yang kita pakai translasi. Nanti bedanya di situ aja sih. Nanti di soal kita harus perhatikan mata uang fungsionalnya itu apa. Saya nggak tahu ya. Dulu tuh saya pernah belajar ini apa enggak ya. Sekarang tambah susah pelajarannya. Mata kuliahnya lama-lama tambah jelimet. Oke. Kemudian
investasi par sebesar 525 ketika aset tentunya terdiri dari modal saham 250.000 dan saldo labanya adalah 90.000. Kurs spot pada saat transaksi adalah satu pound sterling sama dengan 1,5 US dollar. Oke. Selisih nilai diatribusikan ke paten selama yang masih bermanfaat selama 5 tahun. Oke, nanti terkait dengan kurs-kurs ini nanti teman-teman ini nggak hati-hati. Kan biasanya kan kita normanya Rp1. Biasanya kan kita ingatkan $1 1 USD misalnya sama dengan 15.000 ya. Tapi bisa jadi di soal tuh 1 USD sama dengan berapa yen, berarti kemudian bisa jadi berupa Audi atau yen atau nanti Cina Yuan CNY. Jadi kalau kita kalau mata uang si kursnya itu paling tinggi itu kan ini ya GBP. Oke. Kalau nanti mengerjakan soal nanti hati-hati ya, karena kan normalnya kan kita tahunya biasanya kan kita tahunya $1 Amerika sama dengan Rp15.000. Tapi bisa aja karena ini transaksinya atau langsung semua, jadi nanti agak hati-hati ketika perkaliannya, mengkalinya berapa. Kalau biasanya kan yang paling umum, yang paling tinggi rate itu kan pound sterling ya, GBP, pound sterling. Kemudian di bawahnya itu euro. Kemudian baru USD. Kemudian nanti Audi Australian dollar, kemudian Singapura dollar. Kemudian nanti ada yen, ada Cina Yuan, CNY, ada Kanadian dollar. Jadi nanti pernya nanti agak hati-hati. Jangan sampai salah menginterpretasikannya. Oke, di sini diketahui bahwa neraca saldonya sebesar sekian. Jadi total debitnya adalah sebesar 1 juta, total kreditnya adalah sebesar 1 juta pound sterling. Berikut kursnya. Kurs pada saat akuisisi adalah 1,5, jadi 1 Great Britain sama dengan 1,5 USD. Berarti 1 USD sama dengan 1,5 GBP. Berarti 1 USD. Tinggal dibalik aja sih 1 USD-nya. Berarti 1 USD sama dengan kan 3/2 ya. Berarti 2/3 GBP. 0,67 GBP. Jadi nanti teman-teman agak hati-hati ketika kursnya ini. Lihat kursnya. Di sini kursnya pada saat akuisisi adalah 1,5.
kemudian kurs rata-rata sepanjang tahunnya adalah 145, kemudian kurs tanggal neraca adalah 140, kurs persediaan akhirnya adalah 142, kemudian kurs pada saat dividen dibayar adalah 144. Kemudian aset tetap dibeli sebelum akuisisi. Ini kata kunci untuk menggunakan kursnya kurs historis. Kurs historis pada saat akuisisi. Kemudian di sini persediaan awal sebesar 44 pound sterling dibeli dari pembelian terakhir tahun lalu dengan kursnya 1,4. Kita lihat kertas kerjanya. Kertas kerjanya sebenarnya sama aja dengan translasi. Oke, bedanya di mana kita lihat? Kasnya sama receivable. Ini kan tadi moneter ya. Kita pakai kurs tanggal neraca. Kemudian inventory. Inventory ini pada saat perolehannya 142. Kita cek. Kurs pada saat persediaan akhir. Kan yang persediaan di neraca kan persediaan akhir ya. Kita pakai kurs persediaan akhir. Kemudian aset tetap. Aset tetap tadi kan di soalnya di atas disebutkan diperoleh pada saat sebelum akuisisi. Berarti dia pakai kursnya kurs historis. Historis akuisisi ya. 1,5. Berikutnya COGS. Yang membedakan COGS. COGS-nya ini harus kita hitung. COGS. COGS-nya ini yang beda. Ini dihitung. Dihitungnya dari mana? Kita lihat COGS. Persediaan awal. Ditambah pembelian. Dikurangi persediaan akhir. Itu namanya COGS. Berarti kita tinggal buat nyari dulu COGS-nya. COGS-nya di sini setaranya adalah 324.000 pound sterling. Kita nyari angkanya. Kita tinggal yang pertama kalikan 44.000 persediaan awalnya dengan kursnya tadi. Kurs persediaan awal. Tadi dinyatakan kurs persediaan awalnya sebelum akuisisi ya kalau nggak salah ya. Oke, ini pada saat akuisisi sebesar 1,5 berarti ini kurs historis. Kurs historis cuman di soalnya nggak disebutkan nilainya berapa. Berarti kita ikut yang akuisisi 1,5. Kemudian pembelian kita pakai kurs rata-rata. Karena asumsinya kan pembelian sepanjang tahun ya. Kan pembeliannya sepanjang tahun. Jadi kita pakai kurs rata. Kemudian persediaan akhir kita tadi kan sudah ada ya kursnya ya, kurs persediaan akhir. Saya nggak tahu nih, kurs persediaan akhir bisa jadi dia pada kurs pada saat pembelian terakhir, pada saat inventory itu terakhir dibeli, dia pakai kursnya berapa. Jadi kita dapatkan COGS-nya di dolarnya adalah sebesar 473.200. Kemudian 437.200 ini 473.200 kita masukkan ke COGS itu hitungannya. Kemudian di sini ada depreciation expense. Tadi kan termasuk ini ya beban yang diturunkan dari aset non moneter. Berarti ini pakai kursnya kurs historis. Kemudian expense ini kurs rata-rata ya. Coba saya
Expense-nya 145, kurs rata-rata. Sebentar, ini ada yang salah ya. Expense-nya kurs rata-rata, kemudian dividen pakai kurs pada saat pengumuman. Kita tinggal jumlahkan saja. Jumlahnya adalah debitnya adalah 1535300. Kemudian liability. Liability kita pakai kursnya tanggal neraca. Share capital, return ekuitas kita pakai tanggal historis. Kurs historis pada saat akuisisi. Sales-nya kita pakai rate-nya adalah sama seperti expense ya, kita rata-rata, kurs rata-rata. Terus kita jumlahkan. Kalau ada, berarti kan di sini ya sama tadi ya, debitnya lebih besar daripada kreditnya. Berarti kreditnya kita harus adjust. Berarti di sini adjust-nya dia maksudnya ke exchange gain ya. Gain ya. Kalau tadi translasikan equity investment OC ya. Berarti di sini 74.300 exchange gain-nya. Dia exchange gain-nya dia untung. Berarti nanti kalau dia loss, berarti dia masuk yang ke sebelah sini kalau dia loss ya. Masuk ke sebelah kredit kalau dia loss. Oke. Berikutnya. Oke. Jadi pada saat akuisisi nilainya kan sebesar 525.000 dolar, 80%. Jika 100%-nya adalah sebesar 656.250. Sedangkan pada saat akuisisi modal sahamnya adalah sebesar 250.000 pound sterling, saldo labanya 90.000 pound sterling. Kita kalikan dengan kursnya 150, kursnya kurs pada saat akuisisi. Jadi nilainya sebenarnya dia akuisisinya nilai ekuitas adalah besar 510. Ini disoalkan dinyatakan bahwa alokasinya dia langsung ke paten semua. Jadi ini langsung masuk paten. Jadi patennya tinggal dibagi aja per tahunnya berapa. Per tahunnya adalah 29,250. Sebenarnya kita nyari apa sih tadi nih? Ini sebenarnya kita nyari ini aja sih, nilai investment in S-nya aja sih berapa. Translasinya. Oke. Jadi nanti nilai-nilainya ini kan kita kan buat laporan keuangan konsolidasi ya. Berarti yang kita masukkan nilainya ini tuh nanti di laporan keuangan konsolidasi. Nilai dalam nilai USD-nya itu berapa yang kita gabungkan ke dalam kertas kerja konsolidasi kita. Oke. Sementara itu ada yang sudah lapar? Gimana, kayaknya membingungkan ya? Iya, Pak. Bingung duitnya, Pak. Mata uangnya maksudnya. Bingung. Kursnya itu, Pak. Makanya kursnya itu teman-teman harus lihat. Jangan sampai salah ya, yang urutan dari tertinggi sampai terendah. Ini soalnya atau ya. Nanti saya belum cek soal ujian ini seperti apa. Oke, jadi nanti seperti yang kemarin
Jadi nanti saya bagi untuk 10 orang untuk mengerjakan soalnya. Nanti saya bagi nanti atau besok ya. 10 orang mengerjakan dan besok minggu depan kita bahas apa namanya? Pembahasan soalnya sebentar, baru nanti kita kuisnya sisanya. Jadi saya harapannya sih nyicil gitu loh, nyicil belajar daripada nanti kuisnya di minggu ke-6 untuk semua bahan nanti keteteran. Oke. Sementara itu ada yang ditanyakan? Masih merenung, menunggu azan maghrib. Oke, ini jam setengah satu sana. Oke, mungkin dari saya sekian sih apa namanya bahannya kita untuk minggu 3 dan 4 itu aja. Jadi nanti kita minggu keempat kita bahas soal sama kuis. Oke, mungkin dari saya sekian. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya close ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.